Halo, nama saya Elion Blesan dari kelas PSTIC dengan NRP 50262011130. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai Strategic Planning for Information Systems. Sekarang sudah jelas bahwa teknologi informasi atau TI saat ini telah menjadi sangat menonjol di sebagian besar organisasi, terutama berkat hype yang menyertai internet, terutama seputar e-commerce dan fenomena.com. TI telah menjadi item penting dalam agenda manajemen bisnis senior. Menyusul menjelang milenium yang didominasi oleh investasi untuk menangani masalah Y2K, kombinasi permintaan laten dan oportunisme berbasis internet menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dalam pengeluaran untuk TI karena manajemen membeli apapun dengan label e-commerce, dan lain sebagainya. Namun bagi banyak organisasi, keuntungan ekonomi dari pengeluaran ini belum terlihat. Studi McKinsey baru-baru ini tentang TI dan produktivitas mencatat bahwa pertentangan dengan kebijaksanaan konvensional penerapan TI secara luas bukanlah penyebab paling penting dari percepatan produktivitas pasca 1995. Laporan tersebut selanjutnya mencatat bahwa di mana TI memainkan peran, itu sering diperlukan tetapi tidak cukup sebagai pendukung peningkatan produktivitas. Perubahan proses bisnis juga diperlukan untuk menuai manfaat produktivitas penuh. Jelas, teknologi itu sendiri tidak peduli seberapa terdepan, tidak cukup yang mungkin tampak sebagai pernyataan yang jelas untuk dibuat. Tetapi pelajaran ini belum disaring ke banyak tim manajemen. Sekarang ada bahaya di beberapa organisasi bahwa IT mungkin kehilangan posisinya dalam agenda manajemen karena terlihat sekali lagi gagal memenuhi janjinya. Rangan dan Adler mendiagnosis situasi yang berlaku ini ketika mereka mencatat sementara teknologi internet yang kuat membuka jalan menuju peluang baru atau pasar baru, pelanggan baru, produk baru, dan cara baru dalam melakukan bisnis, hal itu membawa ancaman itu. Pengejaran peluang akan didorong oleh apa yang layak secara teknologi, bukan apa yang diinginkan secara strategis. Sayangnya, inilah yang sering terjadi dan berada di balik banyak masalah yang dialami organisasi sehubungan dengan investasi SITI mereka. Membeli teknologi tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Itu cenderung menciptakan lebih banyak. Itu memang memungkinkan peluang baru, namun peluang tersebut hanya dapat diwujudkan dari penerapan bisnisnya dalam konteks strategis. Kegagalan profil tinggi pengecer olahraga dan mode online.com menggambarkan kegembiraan irasional yang mengelilingi investasi TI di akhir 1990-an. Seperti yang diamati oleh The Economist pada waktu itu, Bu.com bangkrut bukan karena itu adalah .com, namun karena itu adalah bisnis yang dijalankan dengan buruk. Manajemennya tidak berpengalaman, terlalu ambisius, bersalah atas kesalahan eksekusi serial dan tidak tertarik untuk mengendalikan biaya. Online atau offline itu adalah daftar yang cukup panjang untuk menenggelamkan sebagian besar perusahaan. Jadi, meskipun menggunakan beberapa teknologi yang sangat canggih, Bu.com gagal karena alasan bisnis dan manajemen yang mendasar. Sementara keharusan bisnis harus mendominasi sebagian besar keputusan terkait SITI, ada satu konstanta yang memastikan bahwa organisasi tidak akan pernah statis, yaitu perubahan. Tidak peduli apakah ekonomi menyusut atau tumbuh, dan terlepas dari sektor industrinya, organisasi akan selalu berada di bawah tekanan untuk berubah. Selama bertahun-tahun, investasi SITI cukup untuk mengikuti perubahan bisnis dan fungsi SI menyediakan layanan dukungan yang efektif untuk bisnis. Pada pertengahan 80-an, era sistem informasi strategis tiba dengan munculnya penggunaan TI untuk keunggulan kompetitif. Namun hampir 20 tahun kemudian, keunggulan kompetitif dari penggunaan TI terbukti sulit dipahami oleh sebagian besar organisasi. Namun, sebagian besar karena kurangnya investasi SITI berada pada posisi yang tidak menguntungkan secara kompetitif. Seperti yang telah digambarkan di sepanjang buku, peran SITI, fungsi SI, dan CIO juga telah berubah secara signifikan selama ini. Fungsi SI dan CIO tidak hanya harus mengikuti strategi bisnis, tetapi semakin diharapkan untuk menginformasikan dan bahkan mendorong pemikiran strategis. Juga telah ditunjukkan bahwa pandangan konvensional bahwa strategi bisnis mendorong strategi SI, yang pada gilirannya mendorong strategi TI, tidak cukup untuk memperluas peran SITI. Perspektif seperti itu secara efektif memastikan bahwa investasi SITI akan selalu tertinggal dari strategi bisnis. Itu juga dapat membatasi pilihan strategis dengan menolak wawasan manajer senior, baik peluang yang dia tawarkan atau teknologi baru, atau realitas apa yang sebenarnya dapat diberikan oleh SITI. Jika SITI ingin memberikan kontribusi nyata pada strategi bisnis,
Diperlukan modal dan logika yang berbeda yang memungkinkan kapabilitas SITI menjadi komponen intrinsik strategi daripada salah satu konsekuensinya. Meskipun telah disajikan pendekatan dan alat untuk mengembangkan strategi SI dan menekankan bahwa ini adalah proses yang berkelanjutan, masih ada bahaya yang dilihat sebagai aktivitas sekali saja dan setelah selesai, manajer senior dapat melanjutkan pekerjaan mereka, pekerjaan nyata. Selain itu, pendekatan yang disajikan juga menunjukkan bagaimana organisasi dapat mencari peluang untuk SITI, perspektif era sistem informasi strategis. Bahkan dengan strategi SITI yang dipikirkan dengan baik, telah dilihat bahwa organisasi gagal memberikan manfaat bisnis. Oleh karena itu, manajemen strategis SITI harus diperluas. Penelitian mengatakan bahwa pada munculnya era keempat dalam evolusi SITI dalam organisasi. Namun sebelum menguraikan era baru yang muncul ini, sebuah resume dari beberapa ide kunci dari chapter-chapter sebelumnya juga dibahas untuk meringkas situasi saat itu. Itu juga mempertimbangkan apa yang telah terjadi dalam 6 tahun terakhir, sejak edisi kedua buku dan bagaimana pengembangan ini memengaruhi bidang strategi SITI. Sebagai aktivitas organisasi yang signifikan, perencanaan strategis untuk SITI kini berusia 20 tahun. Proses apapun yang berhasil dikembangkan dan diadopsi saat ini harus dipertimbangkan dengan latar belakang evolusi SITI yang tidak menentu di sebagian besar organisasi, meningkatnya tekanan bisnis yang dihadapi oleh organisasi, serta peluang dan kendala yang disajikan oleh teknologi dan pemahaman kita tentang bagaimana untuk menggunakannya. Semua ini berubah lebih cepat dari sebelumnya. Maka proses strategi SI dan pendekatan manajemen perlu berevolusi dan menanggapi lingkungan yang lebih menantang dan organisasi perlu belajar dari pengalaman bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan strategi SITI dan melaksanakannya. Melaksanakan studi strategi SITI dapat membantu reorientasi proses strategi SITI di banyak organisasi. Tetapi seperti apa yang telah dikatakan, perumusan dan perencanaan strategi SITI adalah proses yang berkelanjutan, bukan suatu agenda, bukan suatu peristiwa, dan studi berulang, tidak menawarkan jalan mulus menuju sukses. Membandingkan pengembangan strategi SI dengan pengembangan strategi bisnis menawarkan beberapa wawasan. Alat dan strategi bisnis terus berkembang dan proses berubah, terutama dalam menyerahkan dan melibatkan lebih banyak keahlian dan pengetahuan bisnis yang tersebar di seluruh organisasi. Pada tahap perkembangan SITI saat ini, organisasi masih harus berpikir secara eksplisit dan terang-terangan tentang strategi SI, dan untuk semua pemahaman tentang perlunya integrasi dengan strategi bisnis. Tampaknya masih perlu waktu sebelum menjadi intuitif, termasuk dalam pemikiran strategis sehari-harinya. Proses strategi SITI harus terus berkembang menjadi bagian alami dari manajemen strategis bisnis, baik dalam konsep maupun dalam praktik. Hal ini perlu segera terjadi, mengingat bahwa di sebagian besar lingkungan industri, komersial, dan sektor publik, SITI terus tetapi pasti mengubah produk dan layanan, struktur perdagangan, dan hubungan perusahaan di banyak industri, dan sifat aktivitas bisnis, organisasi terstruktur, dan bagaimana orang bekerja. Selama tahun 90-an, teori strategi bisnis dan keunggulan kompetitif juga berkembang, seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam buku ini. Teori berbasis sumber daya, jika dibandingkan dengan teori sebelumnya, mungkin menawarkan penjelasan yang lebih baik tentang mengapa beberapa organisasi mencapai dan mempertahankan keuntungan dalam jangka waktu yang lama. Ini sangat relevan dengan peran SITI, mengingat bahwa ini adalah sumber daya bisnis yang semakin signifikan, tersedia untuk semakin banyak organisasi seiring dengan peningkatan ekonomi teknologi. Sepanjang ini, prinsip dasar teori berbasis sumber daya, serta temuan penelitian dari orang lain yang telah mengeksplorasi relevansinya dengan subjek telah dirujuk untuk menjelaskan jika memungkinkan mengapa manajemen strategis SITI adalah lebih sukses di beberapa organisasi daripada yang lain. Tidak realistis untuk mencoba meringkas semua isi dari bab sebelumnya, namun ada beberapa ide atau model dasar yang merupakan konsep inti dalam setiap pendekatan perumusan dan perencanaan strategi SITI. Terutama adalah hubungannya dengan lingkungan bisnis dan manajemen strategis bisnis. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, ada 5 hubungan utama seperti yang dijelaskan sebelumnya dan dapat diringkas sebagai berikut. Nomor 1, teknologi dapat mendukung strategi organisasi atau penyelarasan strategi bisnis dan SITI. Yang kedua, teknologi juga dapat mendefinisikan bisnis, membentuk strategi bisnis dengan dampak kompetitif teknologi.
Yang ketiga, pesaing bergerak mempengaruhi organisasi dan pasar gimana ia bersaing. Nomor 4, permainan strategis yang dibuat oleh organisasi mempengaruhi pasar dan pergerakan pesaing. Nomor 5, inovasi teknologi dapat memiliki dampak yang mengganggu pada industri, seringkali mendefinisikan kembali batas-batas industri tradisional. Memahami implikasi dan mencapai dampak yang tepat jelas merupakan proses yang kompleks dan sulit, karena kebutuhan untuk bereaksi cepat terhadap keadaan yang berubah dan merencanakan ke depan untuk benar-benar menabatkan dan mengimplementasikan aplikasi dan infrastruktur pendukung. Organisasi memiliki sumber daya yang terbatas dan kunci untuk strategi yang efektif adalah menyebarkannya pada aktivitas yang memberikan nilai paling besar bagi organisasi. Untuk mengaktifkan proses strategi SITI yang berkelanjutan yang memungkinkan untuk keadaan yang berkembang, masukan utama bisnis eksternal dan internal serta lingkungan SITI eksternal dan internal harus ditinjau terus-menerus. Pentingnya dan implikasi dari masing-masing telah dibahas sebelumnya. Hasil akhir dari penilaian dan analisis ini adalah portofolio aplikasi yang dibutuhkan atau dimiliki oleh bisnis kapan saja. Portofolio aplikasi bisnis dan informasi pendukungnya serta infrastruktur TI akan memberikan kontribusi yang kurang lebih berhasil bagi bisnis terkait dengan lingkungan dan strateginya. Ini menyiratkan bahwa aplikasi harus dikelola sesuai dengan nilai atau kontribusinya terhadap bisnis. Salah satu fitur penting dari pendekatan portofolio adalah memungkinkan untuk produk top-down, analisis strategis formal dan kreatif, pemikiran strategis informal. Dengan mengelola seluruh portofolio dalam kaitannya dengan cara kontribusi aplikasi dapat merubah pandangan siklus hidup, aspek terbaik dari perencanaan formal dan informal digabungkan menjadi satu. Dalam praktiknya ini mendamaikan pandangan mereka yang memperdebatkan manfaat formulasi strategi dengan analisis atau formasi strategi dengan sintesis yang muncul. Setiap proses strategi SITI harus mampu menggunakan kembali secara tepat dan parsial untuk menginterpretasikan perubahan pada input manapun dan mengadaptasikan strategi secara tepat. Ini menyiratkan kerangka kerja untuk interpretasi yang cepat dan akurat. Dalam istilah aplikasi SI, perubahan lingkungan, kerangka kerja ini secara efektif merupakan langkah-langkah logis dalam proses strategi, di mana teknik dapat diadopsi dan diterapkan dengan cara yang koheren namun terfokus. Mengikuti diskusi sebelumnya dan berbagai teknik-teknik yang berasal dari SITI dan perumusan strategi bisnis dan pendekatan perencanaan, kerangka kerja seperti itu dijelaskan sebelumnya. Portofolio hanya mewakili target untuk bisnis. Bagaimana hal itu dapat disampaikan kebutuhan untuk diungkapkan secara lebih rinci dalam hal pengembangan dan pengoperasian aplikasi yang bermanfaat dan penyediaan sumber daya dan teknologi. Tidak diragukan lagi, bidang portofolio manajemen bisnis yang paling penting dan karenanya menantang adalah kuadran strategis. Sifat sistem informasi strategis dijelaskan, di mana tantangan manajemen baru yang terlibat dalam aplikasi ini diuraikan. Aplikasi strategis melibatkan perubahan cara bisnis dilakukan, baik secara eksternal maupun internal, dan akibatnya memerlukan tingkat keterlibatan manajemen senior yang tidak diharapkan secara tradisional dan tidak mungkin dimungkinkan. Bagaimana organisasi memilih untuk mengatur kegiatan SI dan bagaimana peran dan tanggung jawab dialokasikan akan memiliki pengaruh yang signifikan pada apakah atau tidak dapat merancang dan mencapai set aplikasi yang optimal, seperti yang dibahas sebelumnya. Komponen utama lain dari strategi SITI yang masing-masing harus dikelola secara efektif dalam keseluruhan strategi dibahas lebih detail di bagian akhir. Komponen-komponen ini, investigasi, investasi, informasi, dan infrastruktur, masing-masing dipertimbangkan dalam keseluruhan konsep portofolio. Strategi manajemen aplikasi SITI tingkat tinggi atau umum dijelaskan. Mereka memberikan prinsip panduan yang mengarah pada pengambilan keputusan yang konsisten dan cara yang relevan untuk mengelola masing-masing 3I. Sekali lagi mengenai kontribusi yang ada atau yang dimaksudkan untuk bisnis. Strategi-strategi implementasi ini dapat dikaitkan secara masuk akal dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk perencanaan yang cenderung menentukan kebutuhan akan aplikasi. Ini menunjukkan keselarasan alami antara cara pengambilan keputusan tentang apa yang dibutuhkan dan cara terbaik untuk memenuhi persyaratan. Setiap strategi SITI akan menjadi hasil dari banyak kompromi. Masalah yang mempengaruhi di mana dan bagaimana kompromi tersebut harus dilakukan akan berubah karena faktor eksternal serta internal, dan proses manajemen strategis SITI harus memastikan bahwa efek bersih dari kompromi ini tidak merugikan strategi bisnis. Ketika organisasi menjadi lebih bergantung pada SITI untuk kesuksesan dan pengembangan bisnis, kompromi akan semakin berkurang karena masalah sisi penawaran. Meskipun masalah mengorbankan rencana jangka panjang untuk memenuhi masalah bisnis jangka pendek akan tetap ada.
Keputusannya adalah keputusan bisnis dan strategi, harus memberikan setidaknya dasar untuk memahami implikasi dan panduan untuk pertukaran yang terbaik. Jika tahun 1980-an ditandai dengan munculnya komputasi desktop dan penerimaan bahwa SITI dapat memberikan keunggulan kompetitif, tahun 90-an dapat ditandai dengan yang pertama penekanan pada keselarasan antara SITI dan manajemen bisnis di sejumlah dimensi untuk menyeimbangkan pengaruh SITI pada pengembangan bisnis dengan kebutuhan untuk menyebarkan SITI untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, pesatnya peningkatan konektivitas yang tersedia melalui TI di semua tingkatan, global, industri, antar organisasi, dan di dalam organisasi dan antar manusia. Hal ini telah membuat penyediaan, akses, dan pertukaran informasi menjadi lebih mudah atau lebih murah daripada sebelumnya, membuka opsi baru untuk setiap organisasi dan menciptakan peluang untuk organisasi yang benar-benar baru masuk untuk memasuki industri dan menyediakan produk dan layanan berbasis informasi baru. Meskipun banyak yang memiliki model bisnis yang cacat atau sedikit kompetensi di luar pembuatan aplikasi web, .com menciptakan kesadaran yang sangat besar akan potensi TI atau E di antara para manajer bisnis. Saat ditulis, e-marketplace atau e-hub, business to business, B2B, memiliki dampak aktual yang lebih kecil daripada yang diperkirakan pakar pada tahun 2000, terutama karena perkiraannya cukup konyol, tetapi juga karena potensi peningkatan kinerja industri membutuhkan waktu untuk dipahami. Selain waktu yang tidak sedikit diperlukan untuk menerapkan proses dan sistem informasi baru di antara mitra dagang dan mengasimilasi perubahan. Yang ketiga, sama halnya, perkembangan pesat dalam rantai pasokan TI memungkinkan semakin banyak persyaratan organisasi untuk SITI bersumber dari pemasok eksternal. Meningkatkan pilihan yang tersedia hanya merupakan keuntungan jika organisasi mengetahui apa yang ingin dicapai dan mengapa. Jika tidak, bagaimana melakukannya akan menjadi kendala bagi strateginya. Apakah persyaratan SITI bersumber dari internal atau eksternal? Smart sourcing mudah ditentukan, tetapi tidak semudah itu untuk berhasil, seperti yang dibahas di bab sebelumnya. Yang keempat, implementasi luas inisiatif rekayasa ulang bisnis dalam organisasi mengakui bahwa secara potensial lebih banyak manfaat dari investasi SITI akan muncul melalui desain ulang proses untuk menggunakan kemampuan yang disediakan oleh teknologi dibandingkan dengan hanya menggunakan TI untuk meningkatkan proses yang ada. Pada 90-an, beberapa penulis menyatakan skeptis tentang nilai rencana strategis SI dalam lingkungan TI dan bisnis yang semakin dinamis. Alasan kegagalan ini bisa disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, kesesuaian perumusan strategi SI-TI dan proses perencanaan mengingat keadaan khusus organisasi. Yang kedua, kelayakan mencapai tujuan proses strategi SI-TI. Yang ketiga, relevansi keluaran dari proses dengan situasi bisnis. Ini adalah yang terakhir yang dapat diamati dan dijelaskan dalam hal keberhasilan dan kegagalan, tetapi sepenuhnya bergantung pada dua faktor lainnya, di mana biasanya masalahnya terletak pada kualitas keluaran hanya akan meningkat jika ekspektasi didasarkan pada pencapaian strategi SI yang realistis dari proses yang sesuai. Kebutuhan sebenarnya adalah mengelola SITI secara strategis selama periode yang diperpanjang, memastikan bahwa SITI memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi bisnis. Perumusan dan perencanaan strategi SITI hanyalah salah satu komponen dari manajemen strategis. Tampaknya tidak bijaksana untuk menyatakan bahwa perumusan dan perencanaan strategi SITI tidak berharga, berdasarkan tujuan yang seringkali terlalu ambisius dan proses yang tidak tepat yang telah diterapkan oleh banyak organisasi. Ditunjukkan perlunya pendekatan organisasi untuk perumusan dan perencanaan strategi SI di lingkungan yang kompleks saat ini. Bukti penelitian yang tersedia menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil organisasi yang tampaknya telah mengadopsi pendekatan organisasi yang memadai untuk strategi SI. Juga telah diperdebatkan bahwa proses strategi SI tidak sejalan dengan dampak, kompleksitas, atau harapan dari sistem dan teknologi informasi. Beberapa orang menyamakan metode perencanaan SI formulatif awal dengan metode terstruktur untuk pengembangan SI dan mereka mengalami keterbatasan yang serupa. Ada yang menyatakan bahwa sama seperti metode sistem lunak, menawarkan penyeimbang yang lebih ramah organisasi terhadap metode terstruktur, kemampuan lebih lembut yang setara di seluruh organisasi untuk berpikir dan belajar tentang dampak SITI diperlukan untuk melengkapi proses perencanaan yang lebih berbasis teknik. Isu pengembangan strategi SI seperti yang telah dibahas sebelumnya dapat dipisahkan menjadi aspek dampak dan keselarasan. Karena banyak masalah, dampak akan memerlukan proses penilaian yang lebih tersebar, organik, dan iteratif. Hal ini juga berimplikasi pada peningkatan penyelarasan strategi SITI, baik dalam pengembangan maupun penerapannya.
Perampingan dan penundaan yang terjadi selama dekade terakhir telah mengubah sifat struktur organisasi, dengan penekanan pada struktur matriks atau berbasis tim, dengan maksud yang disengaja untuk mencapai lebih banyak dengan lebih sedikit, dan mengubah cara bisnis dioperasikan dan dikelola. Apakah ini dapat dikatakan berbasis di sekitar organisasi spesialis pengetahuan masih kurang jelas. Namun perubahan ini pada gilirannya menghasilkan efek yang signifikan pada cara SITI digunakan dan dikelola. Sejalan dengan perubahan struktur ini yang terutama disebabkan oleh tekanan ekonomi dan persaingan, banyak implikasi ramalan dari perubahan ekonomi dan kemampuan TI yang dikemukakan oleh Zuboff dan lainnya juga telah terjadi. Zuboff berbicara tentang menginformasikan tenaga kerja, di mana ruang lingkup pekerjaan diperluas karena informasi yang tersedia untuk staf klerikal dan profesional, memberdayakan mereka untuk membuat lebih banyak keputusan tanpa perlu pemisahan fungsional dan kontrol aktivitas. Ini sekali lagi mengarah pada struktur berbasis tim daripada yang hierarkis. Kombinasi infrastruktur workstation canggih di setiap meja, ini juga ada di sebagian besar tas kantor dan rumah, dan asisten digital pribadi atau PDA seluler yang terhubung melalui jaringan berbasis web, baik tetap maupun nirkabel. Selain kemajuan dalam fungsionalitas dan kemudahan perangkat lunak penggunaan, telah memungkinkan cara kerja baru. Namun mereka tidak selalu menguntungkan individu yang sekarang dapat tetap terhubung dengan pekerjaannya 24 jam sehari, yang tak terhindarkan, mengarah pada harapan organisasi staf yang bekerja lebih lama. Hendy mempertimbangkan keseluruhan subjek tentang bagaimana organisasi masa depan akan terstruktur. Jika sama sekali, seperti yang lain, dia menyarankan bahwa modal intelektual adalah sumber daya strategis penting dari banyak organisasi dalam mencapai keunggulan. Teknologi yang digunakan dalam sistem manajemen informasi dan pengetahuan akan menjadi kunci yang memungkinkan untuk melepaskan model baru ini. Dia benar menapalkan bahwa TI akan mengubah apa yang orang lakukan, di mana dan bagaimana mereka melakukannya, dan organisasi tempat mereka melakukannya. TI dikombinasikan dengan perubahan sosial, perubahan demografi, dan konsekuensi ekonomi. Akan berarti bahwa organisasi harus menggunakan sistem informasi dan pengetahuan informasi dengan lebih baik, tidak hanya untuk tetap kompetitif, tetapi juga untuk dapat memperoleh dan mempertahankan staf yang sangat terampil. Hendy dan Drucker menyarankan bagaimana struktur organisasi akan terus berubah menjadi lebih datar, lebih federal, dan lebih fleksibel, yang terdiri dari orang-orang inti manajemen atau profesional yang kritis, perangkat sumber daya terampil spesialis yang sebagian besar disubkontrakkan, dan distribusi rendah waktu yang fleksibel dan paruh waktu. Tenaga kerja terampil semuanya terhubung melalui sistem berbasis TI untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang harus dilakukan. Semua ini menyeratkan bahwa bisnis dan organisasi dapat dibangun di sekitar struktur informasi daripada SI yang digunakan untuk membuat struktur bisnis dan organisasi bekerja lebih efektif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa desain organisasi daripada kesesuaian organisasi harus menjadi pertimbangan utama dalam strategi SITI. Strategi untuk menangani masalah hubungan organisasi, pekerjaan, dan orang akan menjadi lebih penting. Dalam strategi SITI saat ini, potensi implikasi luas pada penataan organisasi dan peran pekerjaan baru saja dipertimbangkan. Namun, banyak reorganisasi struktur, aktivitas, dan peran individu telah menghancurkan struktur informasi dan pengetahuan, dan berarti bahwa investasi SITI menjadi usang sebelum waktunya dan harus diganti atau rusak begitu saja menjadi tidak berguna. Yang lain menyarankan bahwa reorganisasi kurang layak karena kendala yang dipaksakan oleh sistem atau bahkan teknologi yang setidaknya merupakan kesadaran bahwa SITI dan organisasi saling terkait. Jelas penggunaan SITI dapat dibuat lebih responsif terhadap perubahan organisasi dan personel dengan desain yang lebih baik. Namun di masa depan, manajemen harus mempertimbangkan bagaimana mengembangkan organisasi untuk mengeksploitasi SITI sebelum melakukan perubahan. Ini akan membutuhkan pemahaman yang jauh lebih baik tentang dampak SITI pada hubungan organisasi, peran pekerjaan, penggunaan pengetahuan, dan lain-lain yang pada waktunya akan memberikan teknik analisis baru untuk ditambahkan ke perangkat strategis. Sementara organisasi tampaknya bersedia berinvestasi dalam jumlah besar dalam teknologi. Mereka tampaknya kurang bersedia berinvestasi dalam mendidik dan melatih staf mereka untuk menggunakannya secara efektif. Sementara kemajuan pesat dalam TI telah dimungkinkan semakin banyak jenis informasi seperti dokumen, gambar, suara, video, dan lain-lain untuk ditangkap, disimpan, dan diproses dan dipertukarkan dengan lebih efisien dan bermanfaat. Banyak cara di mana TI digunakan dapat mengurangi manfaat keseluruhan atau bahkan menciptakan masalah bisnis yang signifikan di masa depan. Sebuah peringatan terdengar dalam kesimpulan program penelitian The Corporation of the 1990s dari Massachusetts Institute of Technology. Dua kesimpulannya adalah yang pertama integrasi, baik secara internal maupun dengan mitra eksternal, memberikan peluang utama untuk meningkatkan efektivitas bisnis melalui SI. Yang kedua manajemen informasi, aset akan tetap menjadi masalah utama dan membatasi
laju perubahan bisnis yang dapat dilakukan. Hal ini menyeratkan bahwa tantangan utama tetap ada untuk strategi SITI jika keuntungan organisasi dan bisnis maksimal ingin diperoleh dari SITI. Mengelola aset informasi dan pengetahuan dari suatu organisasi telah muncul sebagai area perhatian yang signifikan. Pada awal tahun 87, Robinson dan Stanton mengusulkan model perkembangan dari peningkatan peluang yang disajikan oleh apa yang kemudian dikenal sebagai e-commerce. Mereka mengidentifikasi 4 jenis manfaat potensial utama. Yang pertama, otomatisasi proses, misalnya pertukaran proses, faktur, dan lain-lain. Yang kedua, perluasan batas, mengintegrasikan proses yang dilakukan di antara mitra dagang dan mungkin mengubah cara proses ini dilakukan secara internal di masing-masing mitra. Yang ketiga, peningkatan layanan, lebih banyak atau berbagai jenis informasi dengan mitra dagang untuk meningkatkan kinerja rantai nilai. Yang keempat, inovasi produk, menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan pelanggan berdasarkan informasi. Tentu saja telah melihat semua peluang ini meluas ke hubungan bisnis to consumer, B2C dengan komersialisasi internet. Konsekuensi dari hal ini adalah organisasi sekarang berfokus pada pengembangan hubungan baru dengan pelanggan dan pemasok. Menerapkan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM menjadi salah satu contoh tren ini. Rockat dan Short menyarankan bahwa ada 5 kekuatan yang menyebabkan organisasi memasuki hubungan yang saling bergantung, yang tanpa dukungan efektif dari SITI tidak akan selalu berhasil. Kekuatan itu adalah yang pertama, globalisasi, baik dari segi pasar maupun sumber pasokan. Yang kedua, time to market, kemampuan untuk mengembangkan dan mengirimkan produk baru dengan cepat, membutuhkan kerjasama dengan pemasok dan saluran distribusi. Yang ketiga, manajemen risiko, untuk memahami dan berbagai risiko di seluruh mitra dagang dengan berbagi informasi tentang perubahan permintaan pasar. Yang keempat, layanan, mampu memberikan keunggulan layanan dengan menyatukan sumber daya dan pengetahuan untuk memenuhi harapan pelanggan yang lebih menuntut. Yang kelima, biaya, melaksanakan proses penambahan nilai esensial dengan biaya terendah, berdasarkan di industri mana tugas dapat dilakukan secara paling ekonomis. Banyak prediksi Malone dan rekannya berpendapat bahwa TI menyediakan pengkabelan bersama yang penting atau konektivitas individu dan organisasi untuk memenuhi tuntutan ini. Hal ini menjadi semakin penting karena organisasi berfokus pada kompetensi inti dan bergantung pada pihak lain untuk menyediakan sumber daya dan layanan pelengkap yang dibutuhkan. Mereka juga mengakui bahwa integrasi rantai nilai dari hubungan berbasis informasi eksternal ini memerlukan perubahan internal dan penataan kembali proses yang menghadap keluar dari struktur fungsional. Hal ini pada gilirannya membutuhkan reorientasi sistem internal dan dari arah lain, kebutuhan sistem untuk kerja tim, baik internal maupun dalam tim kolaboratif dengan orang-orang di organisasi lain. Semua ini menyeratkan bahwa peran kunci untuk fungsi SI adalah membangun infrastruktur untuk memungkinkan hal ini dengan bekerja sama dengan rekan mereka di organisasi mitra. Banyak prediksi tentang pasar elektronik berubah menjadi kenyataan, meski lebih lambat dari yang diperkirakan. Mereka berargumen bahwa pasar elektronik akan membuat perubahan mendasar pada cara beberapa perusahaan menjalankan bisnisnya. Mereka memperkirakan bahwa perusahaan akan jauh dari terintegrasi vertikal dalam rantai nilai dan menuju spesialisasi dalam satu proses dalam rantai nilai. Pertukaran perdagangan antara konsumen dan perusahaan dalam rantai, serta di antara perusahaan tersebut, telah menjadi lebih luas dan lebih efisien, mengurangi keuntungan ekonomi potensial dari perusahaan yang melakukan sejumlah proses dalam rantai. Fokus pada kompetensi inti organisasi sebagai sumber keuntungan juga menunjukkan evolusi yang sama untuk alasan yang mungkin berbeda. Kesimpulan yang jelas dapat ditarik adalah bahwa input utama untuk banyak strategi bisnis organisasi harus menjadi potensi perubahan dalam hubungan bisnis dan struktur pasar dan industri yang diciptakan oleh investasi SITI. Hal ini meningkatkan pentingnya menyertakan SITI pada tahap awal pemikiran strategi bisnis untuk memahami potensi dampaknya. Mengingat cara pasar elektronik dan perdagangan elektronik yang relatif tidak dapat diprediksi telah berkembang sehingga saat ini menjadi lebih penting untuk memiliki proses yang memungkinkan strategi baru muncul dan dipadukan bersama dengan niat strategis yang ada. Dalam edisi sebelumnya, model struktural dari hubungan antara strategi bisnis SI dan TI merupakan inti dari keselarasan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Model itu masih penting
mengingat banyak organisasi gagal menyadari bahwa strategi SI adalah hubungan penting antara strategi bisnis dan penggunaan TI. Namun itu tidak benar-benar mewakili sifat berkelanjutan dari pembentukan strategi dan implementasinya. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, memiliki strategi saja tidak cukup. Organisasi harus mampu memberikan manfaat yang diprediksi oleh strategi tersebut pada semua pemangku kepentingan yang relevan dan mampu menyesuaikan strategi dengan cepat dan efektif saat keadaan berubah. Ini menyiratkan adanya kompetensi organisasi yang memungkinkan interaksi berkelanjutan di antara komponen kunci manajemen strategis, menetapkan visi dan arah strategis, perencanaan, dan implementasi. Ini bukan lagi langkah berurutan, tetapi khususnya dalam kasus SITI perlu berinteraksi dan diubah saat opsi atau kendala muncul. Berdasarkan penelitian kami yang seperti dijelaskan sebelumnya dibangun di atas karya orang lain yang telah mempelajari kompetensi terkait informasi, sistem, dan teknologi, model yang lebih tepat yang mewakili dunia strategi SITI dijelaskan. Model itu direproduksi dalam gambar ini. Model ini mengilustrasikan kompetensi organisasi yang diperlukan SITI untuk memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap tujuan strategis dan terus memberikan nilai bagi organisasi. Kompetensi strategi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi implikasi peluang berbagai SITI sebagai bagian integral dari strategi bisnis. Mendefinisikan kontribusi SI mengacu pada kemampuan untuk menerjemahkan strategi bisnis ke dalam strategi SI. Ini termasuk kemampuan untuk merencanakan proses dan perubahan sistem sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan prioritas bisnis. Mendefinisikan kapabilitas TI melibatkan penerjemahan strategi ke dalam arsitektur informasi dan infrastruktur TI yang akan melayani kebutuhan bisnis secara efektif dalam jangka panjang. Eksploitasi adalah kompetensi untuk memaksimalkan manfaat bisnis yang direalisasikan dari investasi SITI melalui pemanfaatan informasi bisnis, aplikasi perangkat lunak, dan layanan TI secara efektif. Menyampaikan solusi adalah kapasitas organisasi untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengoperasikan solusi SITI untuk bisnis yang mengeksploitasi kemampuan teknologi yang tersedia. Terakhir, kompetensi pasokan melibatkan penciptaan kapasitas sumber daya dan rantai pasokan untuk memelihara informasi bisnis, aplikasi, dan infrastruktur TI. Tujuan utama model sebagai alat manajemen strategis adalah untuk memungkinkan organisasi mengidentifikasi alasan mengapa lebih atau kurang berhasil dalam mengelola SITI. Alasan tersebut didasarkan pada kemampuannya untuk melaksanakan dengan baik secara konsisten, masing-masing dan semua dari 26 kompetensi SI yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Pandangan yang disajikan dalam model ini menyeimbangkan kebutuhan untuk memiliki sumber daya, baik dari fungsi SI maupun fungsi SI lainnya. Bisnis dikerahkan dengan cara mengidentifikasi investasi SITI terbaik dan mendapatkan manfaat penuh darinya dalam lingkungan saat ini, dan kami percaya bahwa kan lebih kritis lagi di masa depan. Organisasi manapun yang tidak memiliki kompetensi lengkap, internal atau yang disediakan oleh pemasok eksternal yang mahir akan sangat terhambat untuk mendapatkan banyak manfaat yang tersedia dari SITI. Meskipun ada banyak kritik terhadap kompetensi fungsi SI dan profesional SITI oleh banyak penulis, penelitian lain menunjukkan bahwa hanya meningkatkan kualitas dan kaliber sumber daya SITI hanya akan mencapai sedikit jika organisasi tidak mampu memanfaatkannya secara efektif. Dalam survei baru-baru ini, lintas bagian direktur TI atau CIO dan manajer bisnis dari berbagai industri diminta untuk menilai tingkat kinerja aktual organisasi mereka dari setiap bidang kompetensi SITI dalam kaitannya dengan tingkat penting untuk mencapai kesuksesan berkelanjutan jangka panjang. Meskipun tidak dapat digeneralisasikan, hasilnya sangat konsisten di seluruh organisasi dalam survei. Hanya kompetensi yang dianggap tidak memadai oleh 50% responden atau lebih yang dimasukkan dalam daftar di bawah ini. Dengan tiga teratas dianggap tidak memadai sebanyak lebih dari 80%. Gambar ini menunjukkan posisi kelemahan pada model kompetensi. Nomor 1, bisnis strategi. Ketidakmampuan untuk memastikan bahwa perumusan strategi bisnis mengidentifikasi penggunaan informasi, sistem, dan teknologi yang paling menguntungkan. Yang kedua, benefits delivery, ketidakmampuan untuk memantau, mengukur, dan mengevaluasi manfaat yang diberikan dari investasi dan penggunaan SITI. Yang ketiga, managing change, ketidakmampuan untuk melakukan perubahan bisnis dan organisasi yang diperlukan untuk memaksimalkan manfaat tanpa dampak merugikan bagi pemangku kepentingan. Yang keempat, information governance, ketidakmampuan untuk menentukan kebijakan manajemen informasi untuk organisasi dan peran serta tanggung jawab manajemen umum dan fungsi SI. Yang kelima, benefits planning, ketidakmampuan secara eksplisit untuk mengidentifikasi dan merencanakan untuk mewujudkan manfaat dari investasi SI. Yang keenam, business performance improvement, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan untuk menyampaikan tujuan strategis melalui proses manajemen yang lebih baik.
Yang ketujuh, information asset management, ketidakmampuan untuk menetapkan dan mengoperasikan proses yang memastikan aktivitas manajemen data, informasi, dan pengetahuan memenuhi kebutuhan organisasi dan memenuhi kebijakan perusahaan. Yang kedelapan, prioritization, ketidakmampuan untuk memastikan bahwa portofolio investasi dalam aplikasi dan teknologi menghasilkan keuntungan maksimal dari sumber daya yang tersedia. Dapat diperdebatkan bahwa ini adalah 8 kewajiban untuk manajemen SI strategis dengan cara yang sama yang telah diusulkan oleh orang lain. 8 keharusan untuk fungsi SI. Bukan suatu kebetulan bahwa dalam ini sebagian besar dari banyak bab dikhususkan untuk pendekatan dan teknik yang berhubungan langsung dengan 8 kompetensi khusus ini. Menariknya, semua kompetensi dalam kerangka di bawah judul eksploitasi dianggap tidak memadai, yaitu perencanaan manfaat, manajemen perubahan, dan pengiriman manfaat atau benefits planning, change management, dan benefits delivery. Responden survei ini didominasi dari fungsi SI, sehingga memberikan pandangan yang tidak seimbang. Namun, setelah melakukan penilaian kompetensi SI di banyak organisasi, ketika manajer bisnis dan SI mengevaluasi situasi mereka bersama-sama, 8 bidang relatif ketidakmampuan yang sama secara konsisten berada di 10 besar. Tentu saja ada keterkaitan antara kompetensi dan inkompetensi. Kurangnya kemampuan dalam satu kompetensi dapat menghasilkan ketidakmampuan di tempat lain, dan penting untuk mengidentifikasi hubungan ini. Misalnya di sebuah bank besar, disimpulkan dari analisis bahwa ketidakmampuan untuk menetapkan dan mempertahankan prioritas adalah akar penyebab banyak ketidakmampuan di tempat lain. Tidak ada proses atau mekanisme untuk menyepakati dan menetapkan prioritas dan reprioritisasi yang hampir terus-menerus, dan konflik organisasi yang dihasilkan merusak strategi keseluruhan dan mengganggu banyak program investasi besar. Di sebuah perusahaan perjalanan yang telah memberanikan diri untuk menjual di web melalui saluran internet yang hampir independen, disimpulkan bahwa masalah serius dalam kompetensi manajemen aset informasi yang mengakibatkan biaya lebih tinggi di semua saluran retail, menghalangi keuntungan bersih dari saluran baru. Akhirnya, reorganisasi dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengintegrasikan kembali manajemen informasi, baik di semua saluran ke pasar dan dengan sistem operasional inti. Di perusahaan telekomunikasi, telah disepakati di antara bisnis dan eksekutif SCTI bahwa tata kelola informasi yang tidak koheren menciptakan ambiguitas yang serius dalam peran dan tanggung jawab di seluruh bisnis dan fungsi TSI. Secara khusus, tanggung jawab dan akuntabilitas untuk pengiriman manfaat dilihat oleh manajer bisnis sebagai tanggung jawab fungsi SI. Jelas sesuatu yang tidak dapat mereka capai. Mekanisme tata kelola baru dikombinasikan dengan manajemen investasi baru. Perencanaan manfaat dan proses pengiriman diperkenalkan untuk mencapai peran dan tanggung jawab yang lebih tepat dan jelas. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana analisis tingkat kompetensi atau ketidakmampuan SITI dan dapat mengidentifikasi area masalah utama dan digunakan untuk memicu tindakan korektif. Kesimpulan kami adalah bahwa ketidakmampuan organisasi untuk menggunakan SITI secara efektif dan sumber daya yang terkait adalah hasil dari kompetensi yang tidak memadai dalam fungsi bisnis, seperti kaliber sumber daya SITI yang tersedia. Pemahaman yang lebih besar tentang penyebab organisasi dari ketidakmampuan ini dan bagaimana mereka dapat memperbaiki merupakan aspek manajemen strategis SITI yang baru saja mulai dieksplorasi. Pengamatan inti dari diskusi ini adalah bahwa salah satu cara berpikir tentang potensi strategis SITI adalah melihatnya sebagai kebutuhan kompetensi SI yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan inisiatif bisnis strategis. Dari perspektif ini, kontribusi strategis SITI akan muncul dari kesadaran manajemen senior tentang bagaimana kompetensi SI yang berbeda dalam organisasi dapat dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan bagaimana kompetensi SI itu sendiri berkontribusi untuk memungkinkan inisiatif strategis baru. Menciptakan kesadaran bisnis dan pemahaman tentang kompetensi SI adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh fungsi SI itu sendiri. Penelitian terbaru yang dilakukan di Pusat Penelitian Sistem Informasi di Cranfield School of Management menunjukkan bahwa pemahaman ini paling baik dicapai dengan melihat SITI dalam konteks proyek perubahan terintegrasi, di mana kompetensi SI dikerahkan bersama unsur penting lainnya dari perubahan organisasi. Persyaratan untuk mengalihkan penekanan dari proyek TI menjadi mengubah proyek dan program jika manfaat bisnis akan datang merupakan temuan berulang dari penelitian. Luasan dan kaliber kompetensi SI organisasi akan meningkatkan atau membatasi pilihannya untuk perubahan dari penggunaan TI.
Dari perspektif ini, kompetensi SI menentukan kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi dan menyampaikan perubahan terkait SITI dengan sukses. Dalam kaitannya dengan penggerak sisi permintaan yang menyebabkan perubahan yang harus atau ingin dibuat oleh organisasi. Dapat dilihat di gambar ini, ketidakmampuan dalam aspek manapun dari manajemen SITI dapat sangat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menentukan, membuat, dan mengasimilasi perubahan yang mendukung SITI. Mengembangkan strategi yang realistis melibatkan pengelolaan penawaran dan permintaan sehingga inisiatif perubahan bekerja menuju arah yang sama dan kompetensi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Bagian pertama membahas masalah keterlibatan dalam percakapan strategis dan bagian terakhir mempertimbangkan pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk memungkinkan hasil diskusi tersebut membuahkan hasil. Mencocokkan pengembangan dan ketersediaan kompetensi SI dengan tuntutan bisnis untuk perubahan memerlukan pemahaman tentang filosofi yang mendasari pengambilan keputusan strategis. Meskipun sifat pengambilan keputusan strategis bervariasi di antara organisasi, ada beberapa kesamaan yang luas. Dalam budaya bisnis Anglo-Amerika, perubahan strategis cenderung didorong oleh target. Biasanya ini dimulai dengan definisi hasil yang diinginkan, akhir, dan kemudian bekerja mundur untuk menemukan cara mencapainya dan untuk menentukan kompetensi dan sumber daya yang diperlukan. Bisa dilihat di gambar ini. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa terlepas dari tuntutan yang dibuat oleh proyek perubahan strategi, bisnis akan dapat menemukan cara dan sarana yang diperlukan untuk mencapainya. Ketika ini terbukti tidak mungkin, proyek perubahan hanya akan berhasil sebagian. Fokus yang kuat pada tindakan dalam kaitannya dengan tujuan strategis juga dapat menimbulkan masalah dalam model Anglo-Amerika. Secara khusus, jika hubungan antara tujuan dan ukuran tidak sepenuhnya jelas, orang akan cenderung berfokus pada apa yang sedang diukur. Kadang-kadang mengesampingkan elemen proyek atau program perubahan yang sama pentingnya tetapi sulit diukur. Model perubahan strategis Jepang secara tradisional merupakan kebalikan dari versi Anglo-Amerika. Alih-alih bekerja dari atas ke bawah dari rencana atau visi strategis, strategi didorong dari bawah ke atas dengan mengidentifikasi peluang untuk mengeksploitasi kompetensi dan sumber daya yang ada. Caranya, konsensus tercapai mengenai apa yang mungkin dari basis sumber daya yang ada. Teknik manufaktur Jepang adalah contoh yang baik di sini, meskipun hal ini terbukti efektif dalam mengatasi manuver pesaing dalam jangka pendek hingga menengah. Kurangnya visi dan tujuan jangka panjang menciptakan masalah tersendiri, seperti yang ditunjukkan oleh stagnasi ekonomi Jepang selama tahun 1990-an hingga tahun 2000-an. Mengembangkan kompetensi dan sumber daya secara taktis tanpa beberapa bentuk arahan jangka panjang dapat mencegah organisasi mengembangkan kompetensi baru yang dibutuhkan dalam lingkungan yang berubah. Model Eropa berbeda lagi. Ini didorong terutama oleh implementasi, cara, daripada tujuan atau sumber daya yang tersedia. Fokus pada implementasi sebagai cara mendamaikan sarana dan tujuan mungkin membuat model ini lebih cocok untuk lingkungan saat ini dengan perubahan yang cepat dan tak terduga terkait dengan tujuan atau sarana. Ketika kondisi bisnis berubah dan pendukung perubahan baru muncul, penekanan implementasi dari proses strategi memberikan keseimbangan terus-menerus antara kemampuan perubahan dan tuntutan perubahan, sambil tetap responsif terhadap peluang jangka pendek. TI adalah sumber daya utama organisasi saat ini, pendorong utama perubahan serta keterampilan dan kompetensi yang dimiliki untuk menggunakan teknologi. Cara organisasi memilih untuk menggunakan teknologi dan sumber daya terkait atau sarana adalah strategi yang pada gilirannya akan menentukan hasil atau tujuan yang dapat dicapai organisasi. Disarankan bahwa fokus manajemen strategis SITI pertama-tama harus pada cara organisasi dapat menjalankan bisnisnya menggunakan SITI dan cara SITI memungkinkannya untuk berubah daripada tujuan bisnis atau kemampuan TI. Misalnya, perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah sumber daya. Bagaimana sebuah organisasi memutuskan untuk menyebarkan perangkat lunak dan mengubah cara mengelola pelanggan akan menentukan apa yang sebenarnya dapat dicapai. Perbedaan antara ketiga filosofi strategi menunjukkan bahwa strategi yang efektif dan dapat diterapkan muncul dari pemahaman yang seimbang tentang tujuan, cara, dan sarana. Model Anglo-Amerika tradisional bagaimanapun menempatkan sebagian besar penekanannya pada tujuan akhir, yaitu tujuan bisnis. Jauh lebih sedikit perhatian diberikan untuk memahami sumber daya dan kompetensi yang tersedia dan tingkat perubahan yang dapat digunakan untuk memengaruhi atau mencapainya. Memahami kompetensi SI dan potensi kontribusinya untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan perubahan strategis dapat membantu, asalkan alasan organisasi untuk tingkat kompetensi relatif dapat dipahami.
Selain 6 bidang kompetensi yang dijelaskan sebelumnya, model ini menunjukkan 5 dimensi organisasi yang memengaruhi pengembangan kompetensi atau penerapannya. Seperti yang diilustrasikan oleh 5 bahan organisasi dalam gambar tersebut, masalah dengan salah satu kompetensi dapat dikaitkan dengan kepemimpinan, struktur dan proses, peran, hubungan, dan perilaku. Analisis kompetensi SI yang tidak memadai. Sehubungan dengan kelima faktor ini dapat mengungkapkan penyebab kurangnya kompetensi dalam suatu organisasi dan akibatnya tindakan apa yang dapat diambil untuk mengatasi kelemahan tersebut dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan kontribusi bisnis yang terlihat dan signifikan dari perubahan yang dimungkinkan program TI. Sekali lagi, dari pengalaman dalam menerapkan teknik penilaian di banyak organisasi, struktur dan proses serta peran yang tidak tepat paling sering menjadi akar penyebab kelemahan. Meskipun kepemimpinan yang tidak efektif seringkali tidak jauh di belakang. Dua dimensi lainnya, masalah dalam hubungan dan perilaku, jarang menjadi penyebab masalah, tetapi seringkali merupakan efek yang terlihat dari masalah di tempat lain. Setiap organisasi pada akhirnya melakukan investasi dalam SCTI untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingannya. Apakah mereka memegang saham, pelanggan, karyawan, atau lainnya yang memiliki kepentingan untuk berbagi kesuksesannya. Pada akhir 80-an dan awal 90-an, penelitian melaporkan paradoks produktivitas dan memicu pencarian analisis ekonomi untuk menentukan apakah ada hubungan antara investasi TI dan produktivitas serta investasi TI dan profitabilitas. Badan penelitian yang signifikan telah mengeksplorasi hubungan antara investasi SCTI dan kinerja bisnis, antara sarana dan tujuan, dan hasilnya beragam. Pada tingkat industri, hasilnya tidak meyakinkan. Pada tingkat organisasi, di mana temuannya lebih berarti dari bagi manajemen, hasilnya menggambarkan hal yang jelas. Beberapa organisasi telah mencapai keuntungan dari investasi mereka, sementara yang lain gagal mencapai banyak dari pengeluaran mereka. Melakukan jenis penelitian ini penuh dengan kesulitan, karena merupakan tugas yang kompleks untuk mengisolasi variabel TI dan menentukan apakah itu benar-benar berkontribusi langsung pada hasil atau tidak. Bahkan jika hubungan positif antara investasi TI dan peningkatan kinerja dapat ditunjukkan untuk memberikan alasan untuk melakukan investasi, hal itu hanya memberikan sedikit panduan mengenai proses penciptaan nilai. Memang, itu berhati-hati agar tidak terlalu menekankan pada proposal investasi yang hanya menentukan pengembalian investasi yang diharapkan. Apakah manfaat yang dibenarkan investasi benar-benar terjadi kurang pasti. Masalah yang ingin diselesaikan oleh proses manajemen manfaat yang diperkenalkan di bab sebelumnya. Selain itu, nilai TI tidak terjadi pada satu titik waktu, melainkan terungkap dari waktu ke waktu melalui penggunaan aplikasi dan infrastruktur secara efektif. Studi ekonomi, meskipun beragam dalam mengilustrasikan hasil nyata atau sebaliknya dari TI, memberikan penjelasan yang tidak memadai tentang bagaimana sebenarnya nilai TI diciptakan atau cara-caranya. Salah satu hal yang pasti, nilai bisnis diperoleh dari perubahan bisnis, baik melalui proses yang lebih baik, produk atau layanan yang lebih baik, akses ke pasar, pengambilan keputusan yang lebih baik, efisiensi yang lebih besar, atau penggunaan sumber daya yang lebih baik. Penelitian yang lebih baru telah menyarankan bahwa investasi dalam aset pelengkap, misalnya keterampilan manajemen dan pengetahuan pengguna, sangat penting untuk memberikan pengembalian investasi TI. Investasi di bidang lain seperti pelatihan, desain ulang proses, dan program manajemen perubahan memungkinkan keuntungan dari SCTI diperoleh. Model teoritis yang paling membantu hingga saat ini menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam penciptaan nilai SCTI, yaitu menghubungkan investasi SCTI dengan kinerja bisnis. Telah diusulkan oleh Soth dan Marcus. Diilustrasikan dalam gambar ini, model menangkap bahan utama dari resep untuk mengubah investasi SCTI menjadi kinerja organisasi yang lebih baik. Resepnya dalam menyarankan proses yang diperlukan dan urutan yang mengarah pada kesuksesan. Organisasi membelanjakan SCTI dan tunduk pada berbagai tingkat efektivitas selama pengelolaan SCTI, memperoleh aset SCTI. Aset SCTI yang berkualitas jika dipadukan dengan proses penggunaan yang tepat akan menghasilkan dampak yang menguntungkan. Dampak SCTI yang menguntungkan jika tidak terpengaruh secara negatif selama proses kompetitif akan mengarah pada peningkatan kinerja bisnis. Sebagian besar penelitian strategi SCTI sebelumnya berfokus pada bagian pertama dan terakhir dari model. Pada dasarnya, sarana dan tujuan. Proses tengah dari gambar ini menghubungkan aset TI dan dampaknya atau caranya paling tidak dipahami dengan baik, terutama di bidang-bidang seperti mendefinisikan apa yang merupakan penggunaan yang tepat. Bagaimana penggunaannya berbeda tergantung pada jenis investasi TI dan kompetensi organisasi dalam menggunakannya. Ini pada dasarnya adalah masalah implementasi. Menetapkan nilai yang diperoleh dari pengeluaran SCTI tetap menjadi pertanyaan abadi dan belum dapat diselesaikan dengan memuaskan
value for money dari TI secara tradisional berfokus pada uang yang dikeluarkan, yang relatif mudah dihitung daripada nilai yang diperoleh. Telah banyak studi tentang total biaya kepemilikan TI, tetapi baru belakangan ini penekanannya bergeser ke total manfaat kepemilikan. Kami telah mencatat bahwa organisasi membelanjakan persentase yang meningkat dari anggaran TI mereka untuk layanan TI daripada perangkat keras dan perangkat lunak tradisional. Namun, menghitung nilai bisnis yang diperoleh dari layanan ini masih sulit dipahami. Penelitian lebih lanjut diperlukan di bidang ini jika ingin dipahami dan menilai keuntungan total kepemilikan. Kami percaya bahwa karena SITI mengasumsikan signifikansi yang lebih besar dalam setiap operasi sehari-hari organisasi dan strategi masa depannya, era sistem informasi strategis digantikan oleh kebutuhan akan kemampuan SI yang berbeda. Kapabilitas SI didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mengirimkan nilai bisnis dari investasi SITI secara terus-menerus dan menyatakan bahwa hal ini menandai munculnya era keempat yang baru, yang kita sebut era kapabilitas SI. Tidak perlu semua investasi yang dibuat dalam SITI harus memberikan keuntungan bisnis. Beberapa mungkin, yang lain mungkin hanya menghasilkan pengembalian yang baik dari tingkat investasi yang dilakukan, meningkatkan kinerja proses operasional utama dan pendukung. Kemampuan SI ini lebih dari sekadar mencari keselarasan atau mencari peluang kompetitif dari SITI. Ini adalah sesuatu yang dibangun ke dalam tatanan organisasi untuk memungkinkannya terus-menerus mengidentifikasi, memperoleh, dan mempertahankan manfaat yang tersedia dari investasi SITI yang cerdik. Analogi yang paling dekat mungkin adalah fokus pada kualitas yang telah mendarah daging dalam aktivitas banyak organisasi manufaktur dan jasa. Itu tidak dipertanyakan dan terjadi secara otomatis dan merupakan bagian dari etos perusahaan. Kita melihat bahwa sementara beberapa organisasi berhasil mendapatkan keuntungan dari SITI, sangat sedikit yang mencapainya secara terus-menerus dan berkelanjutan. Teknologi tidak lagi eksklusif dan bebas tersedia di pasar terbuka untuk semua perusahaan yang bersaing satu sama lain. Pesaing akan segera menyusul melalui peniruan atau bahkan menyalip organisasi, baik melalui aplikasi yang lebih inovatif atau dengan menerapkan teknologi yang lebih baru dan lebih mudah dan lebih murah untuk tujuan serupa. Sekarang ada persyaratan terus-menerus untuk berinovasi dengan SITI untuk mempengaruhi perubahan dan mengadaptasi proses dan praktik bisnis untuk menanggapi perubahan yang dibuat oleh orang lain. Dengan menggabungkan 4 pandangan tentang bagaimana SITI berkontribusi atau sebaliknya terhadap kinerja organisasi, kami menyarankan bahwa konsep kapabilitas SI dapat bisa menjadi lebih dari sekedar konsep konseptual. Karakteristik dari kemampuan luar biasa dapat dibedakan dengan pandangan untuk memahami dan menilai kemampuan SI dalam suatu organisasi dan akhirnya tetapi mungkin belum menentukan rute pengembangan strategis untuk menciptakan dan meningkatkan kemampuan ini. 4 pandangan yang disarankan untuk disintesiskan adalah yang pertama, teori proses tentang bagaimana TI dapat digunakan untuk menciptakan nilai bisnis. Yang kedua, kompetensi SI yang diperlukan untuk mengaktifkan kemampuan khusus. Yang ketiga, filosofi strategis Eropa, bahwa cara yang kita pilih untuk mengelola dan memanfaatkan SITI menentukan apa yang dapat kita capai dan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, teori berbasis sumber daya perusahaan. Dari penelitian, dilihat kemampuan ini memiliki 3 dimensi utama, memadukan pengetahuan bisnis dengan pengetahuan SI, platform TI yang fleksibel dan dapat digunakan kembali, dan proses penggunaan yang efektif. Dapat dilihat pada gambar ini, ketiga dimensi ini harus bekerja secara harmonis. Kemampuan pada gilirannya didukung oleh kompetensi SI. Ketiga dimensi ini dibahas secara lebih rinci sebelum memeriksa hubungan antara kompetensi SI dan kapabilitas SI. Menggabungkan pengetahuan SI dan pengetahuan bisnis untuk memastikan konsepsi strategi untuk memanfaatkan inovasi teknologi, menangkap peluang dengan cepat dan menerapkan strategi ini dengan sukses, termasuk mengelola perubahan dan membuat keputusan sumber teknologi yang tepat. Ini juga melibatkan mengetahui sejauh mana perubahan yang mampu diserap oleh bisnis. Nah, mengelola SITI dan memberikan manfaat bisnis pada dasarnya adalah aktivitas berbasis pengetahuan. Manajemen SI bukanlah satu kegiatan tetapi serangkaian tugas dan proses yang kompleks dan multidimensi, menggabungkan banyak aspek yang berbeda tetapi saling bergantung. Ini melibatkan pengintegrasian dan koordinasi pengetahuan dari banyak individu berbeda yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang, dengan pengalaman dan harapan berbeda yang terletak di berbagai bagian organisasi. Ini jelas menuntut kemitraan yang erat antara staf SI dan staf bisnis, masing-masing membawa pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri. Tentu saja, semakin luas basis pengetahuan yang diintegrasikan, semakin kompleks masalah menciptakan dan mengelola kompetensi yang mendasarinya.
Grant percaya bahwa integrasi ini tidak mungkin dilakukan tanpa struktur kompetensi organisasi. Struktur ini tidak sesuai dengan struktur atau hierarki organisasi. Grant menunjukkan bahwa keunikan basis pengetahuan organisasi tidak memungkinkan untuk menawarkan bentuk organisasi tertentu untuk mengeksploitasi pengetahuan. Namun, organisasi dengan basis pengetahuan yang berbeda dan struktur yang berbeda dapat bersaing dengan sama baiknya. Dalam penelitian tentang outsourcing, Lassity dan kawan-kawan menemukan bahwa banyak perusahaan mempertimbangkan outsourcing sebagian untuk akses ke pengetahuan TI yang lebih besar yang akan dibawanya. Namun tantangan yang dihadapi organisasi tersebut adalah dalam mengintegrasikan pengetahuan ini dengan sumber daya internal lainnya. Dan mungkin itu adalah ketidakmampuan untuk mengeksploitasi basis pengetahuan gabungan ini yang menjelaskan mengapa banyak organisasi mengalami hasil yang mengecewakan dari keputusan outsourcing mereka. Memang, Scarborough berpendapat bahwa keputusan outsourcing dapat bermanfaat dilihat dari segi organisasi pengetahuan. Seperti disebutkan sebelumnya, Earl menyarankan kehati-hatian mengenai outsourcing ketika dia mencatat bahwa banyak belajar tentang kemampuan TI adalah pengalaman, dan bahwa organisasi cenderung belajar mengelola SI dengan melakukan, tidak menghargai tantangan sampai mereka mengalaminya. Infrastruktur TI yang fleksibel dan dapat digunakan kembali menyediakan platform teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk memiliki kemampuan merespons dengan cepat pergerakan pesaing serta kapasitas untuk meluncurkan aplikasi SI inovatif yang mendukung desain proses baru atau inisiatif bisnis. Infrastruktur ini adalah komponen SCC supply teknis dari kemampuan SI. Melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan, beberapa di antaranya dapat dibeli. Organisasi menciptakan infrastruktur TI yang mempengaruhi opsi masa depan dan kecepatan respons serta memiliki tingkat keabadian yang melekat padanya. Jadi, jika tim manajemen TI senior suatu organisasi berubah, misalnya infrastruktur yang mungkin menjadi tanggung jawab mereka untuk dibentuk tetap tertinggal. Telah dilihat bahwa infrastruktur TI menyediakan landasan bersama dari kemampuan organisasi untuk membangun aplikasi bisnis. Sementara banyak aplikasi perangkat lunak dibangun untuk melayani satu tujuan bisnis tertentu, aplikasi lain dan sebagian besar perangkat keras seperti jaringan, sistem operasi, dan basis data dirancang untuk digunakan bersama dan untuk melayani banyak tujuan bisnis. Namun, masalah utama dengan infrastruktur TI adalah biasanya tidak direncanakan secara memadai. Fungsi SI secara umum diwajibkan untuk mengembangkan infrastruktur TI-nya secara sembunyi-sembunyi, dengan peningkatan kecil yang digantungkan pada baju aplikasi tertentu yang keuntungannya langsung dapat ditunjukkan. Ini umumnya diakumulasikan daripada dibangun untuk melayani bisnis di waktu perubahan. Akibatnya sering terfragmentasi dan secara teknis tidak kompatibel. Seperti yang juga dibahas sebelumnya, infrastruktur TI hanya menentukan kemampuan teknologi yang diperlukan untuk mendukung bisnis dan strateginya. Jika infrastruktur tersebut memenuhi kebutuhan akan fleksibilitas untuk menghadapi perubahan prioritas bisnis. Memang salah satu alasan organisasi sering memilih outsourcing adalah keyakinan bahwa vendor akan memberi mereka fleksibilitas ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ini tidak selalu terjadi. Proses penggunaan yang efektif untuk menghubungkan aset SITI dengan realisasi nilai melalui penerapan teknologi serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengumpulkan, mengatur, dan memelihara informasi bersama dengan merangkul perilaku yang tepat untuk bekerja dengan informasi. Proses penggunaan memiliki dua aspek, menggunakan teknologi dan bekerja dengan informasi. Teknologi dengan sendirinya tidak memiliki nilai yang melekat. Nilai ini harus dibuka. Tugas yang hanya bisa dicapai oleh manusia. Meskipun tampaknya agak dangkal untuk menyatakannya, teknologi harus benar-benar digunakan agar manfaat dapat disampaikan. Penggunaan ini terjadi dalam proses bisnis dan manajemen. Eksploitasi teknologi dengan menyebarkannya untuk memberikan manfaat bisnis membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Beberapa tingkat ambang penggunaan SI harus dicapai sebelum dampak dapat diamati, tetapi di luar tingkat itu, lebih banyak penggunaan tidak serta-merta menghasilkan dampak yang lebih banyak atau lebih baik. Proses penggunaan juga berkaitan dengan informasi itu sendiri. Kita melihat sebelumnya bahwa Davenport merekomendasikan organisasi untuk lebih menekankan pada manajemen informasi yang berpusat pada manusia, atau aktivitas manajemen yang berpusat pada manusia yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku dan nilai untuk penggunaan informasi yang lebih efektif, dan untuk meningkatkan cara orang berperilaku dengan informasi. Garis penalaran ini melunakkan godaan organisasi untuk hanya fokus pada implementasi teknologi. Dari sejumlah organisasi, telah dibangun sebuah model untuk mewakili komponen kemampuan SI. Diilustrasikan pada gambar berikut, model ini memiliki 3 level sumber daya, level pengorganisasian, dan level bisnis.
Tingkat sumber daya menunjukkan komponen sumber daya yang merupakan bahan utama dari kompetensi SI. Dalam mengelola SI, sumber daya pada dasarnya adalah orang dan keterampilan, pengetahuan, dan atribut perilaku mereka. Tingkat pengorganisasian berkaitan dengan bagaimana sumber daya ini dimobilisasi dan diatur melalui struktur, proses, dan peran untuk menciptakan kompetensi SI. Namun hanya pada tingkat bisnis kapabilitas benar-benar memanifestasikan dirinya dan pada akhirnya diakui dalam kinerja organisasi yang unggul. Semua organisasi memiliki kemampuan SI. Untuk beberapa, bagaimanapun itu, lemah dan sangat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk memengaruhi atau mengasimilasi perubahan strategis terkait SITI. Mereka yang memiliki kapabilitas SI yang kuat dapat memanfaatkan perubahan yang dimungkinkan oleh SITI untuk keuntungan bisnis dan juga menyerap perubahan. Untuk mengilustrasikan hubungan antara sumber daya dan kapabilitas SI, pertama-tama dikembangkan hubungan antara sumber daya dan kompetensi SI. Dalam konteks organisasi, kompetensi tertanam dalam proses organisasi dan rutinitas bisnis dan dibatasi oleh struktur organisasi. Ekspresi kompetensi tertentu dalam suatu organisasi bergantung pada orang yang menerapkan pengetahuan mereka, mengintegrasikan pengetahuan mereka, berinteraksi dengan orang lain, dan mengkoordinasikan tindakan mereka. Ini mereka lakukan dengan melakukan peran dalam proses. Konsekuensinya, orang-orang sebagai wadah pengetahuan merupakan inti dari kompetensi SI tertentu yang memanifestasikan dirinya, dengan asumsi bahwa lingkungan yang kondusif ada dalam organisasi. Gambar ini mengilustrasikan bahwa kinerja kolektif kompetensi SITI berkontribusi pada ekspresi kemampuan SI, menyoroti bahwa orang sebagai sumber daya dapat berkontribusi pada sejumlah kompetensi SITI. Perspektif proses yang disajikan dalam buku ini menunjukkan bahwa memandang proses sebagai serangkaian aktivitas telah muncul dari industri manufaktur dan merupakan sudut pandang konsep yang cukup kaku dan mungkin tidak sesuai atau memang dapat diterapkan dalam semua situasi, khususnya dalam lingkungan berorientasi pengetahuan. Dalam konteks seperti itu, pendapatnya bahwa lebih tepat untuk melihat konsep proses dalam hal peran serta aktivitas dengan proses yang digambarkan sebagai kumpulan peran yang berkolaborasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Pandangan memiliki relevansi khusus dalam tugas atau proses yang kompleks, di mana menyatukan pengetahuan dan keterampilan khusus sangat penting bagi kemampuan organisasi untuk melakukan tugas tersebut. Konsep role and role theory berguna dalam memahami perilaku individu, baik dalam kelompok maupun organisasi. Sejarah teori peran dimulai pada tahun 1930-an, ketika sosiolog dan antropolog mempelajari peran sebagai kunci untuk menjelaskan asal-usul perilaku sosial. Sejak saat itu, teori peran muncul sebagai disiplin ilmu yang diakui. Dibangun di atas akar sosiologis teori peran, Grain mengembangkan model sistem peran, di mana perilaku dalam peran tertentu adalah hasil dari tuntutan organisasi, tuntutan sosial, dan tuntutan pribadi. Katz dan Kahn menerapkan gagasan serupa pada teori peran organisasi mereka, yang menekankan faktor organisasi, faktor interpersonal, dan atribut seseorang. Dalam sebuah organisasi, peran utama karyawan ditunjukkan dengan jabatan dan ditentukan oleh deskripsi pekerjaan. Namun karyawan cenderung harus melakukan peran yang berbeda pada waktu yang berbeda. Agar organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya, pekerjaan anggota individu harus dikaitkan ke dalam pola kegiatan dan hubungan yang koheren, dan ini dicapai melalui struktur peran organisasi. Sedangkan peran bisa rapat atau longgar didefinisikan dan memiliki tingkat keleluasaan yang berbeda yang terkait dengannya. Mereka mencakup perilaku yang diharapkan yang melekat pada suatu posisi atau pekerjaan. Individu dapat melakukan banyak peran, beroperasi dalam sejumlah proses, dan akibatnya berkontribusi pada banyak kompetensi SI. Ahli teori manajemen sumber daya manusia menjelaskan berbagai faktor yang membedakan kemampuan individu untuk melakukan peran tertentu adalah yang pertama, keterampilan. Tahu bagaimana pekerjaan yang menyeratkan kemampuan fisik untuk menghasilkan beberapa tindakan. Ini mungkin kemampuan untuk memprogram di Java atau menggambar flowchart atau diagram aliran data. Yang kedua, pengetahuan. Mengetahui pekerjaan apa, kemampuan untuk memahami tuntutan peran seseorang. Misalnya pengetahuan tentang apa yang terlibat dalam membangun strategi SI atau dalam membangun hubungan dengan vendor. Yang ketiga, perilaku dan sikap. Mengetahui mengapa pekerjaan, atribut pribadi, atau bakat yang membuat pengetahuan berguna dan memungkinkan keterampilan diperoleh sejak awal. Karakteristik pribadi itu penting dan memang mungkin krusial dalam peran berorientasi layanan. Misalnya staf SI memiliki empati dengan pengguna dalam memberikan banyak layanan SI, khususnya memiliki tingkat kontak pengguna yang tinggi. Baik proses maupun peran dibingkai oleh struktur organisasi.
Struktur secara tradisional dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan sistematis orang, departemen, atau subsistem lainnya dalam organisasi. Struktur organisasi dapat mempengaruhi kinerja proses, khususnya melintasi batas-batas departemen atau fungsional. Konsep rekayasa ulang proses bisnis muncul sebagai konsekuensi dari masalah organisasi fungsional dan menyerukan fokus yang lebih besar pada proses dalam mendesain organisasi. Pendapatnya dalam sebelumnya bahwa elemen sumber daya dari kompetensi SI tidak hanya terletak pada fungsi SI, tetapi tersebar di seluruh organisasi. Hanya pada tingkat bisnis, kapabilitas SI benar-benar memanifestasikan dirinya, yang mencerminkan kemampuan organisasi untuk mencapai kinerja unggul yang berkelanjutan melalui SITI. Seperti yang telah dikemukakan, hal ini membutuhkan penggabungan pengetahuan SI dan pengetahuan bisnis, membangun platform teknis yang kuat dan fleksibel, dan melembagakan proses penggunaan yang efektif. Sejauh mana kompetensi SI berkontribusi terhadap kapabilitas SI bergantung pada dua aspek, strategi dan keputusan investasi. Keduanya menentukan apakah kapabilitas SI merupakan sumber keunggulan kompetitif, hanya kebutuhan untuk paritas kompetitif, atau memang apakah itu menetapkan organisasi pada kerugian kompetitif. Meskipun memiliki kemampuan SI adalah keharusan bisnis saat ini, organisasi yang berbeda dapat memilih sumber daya dengan cara yang berbeda. Tapi hampir semuanya bergantung pada kombinasi sumber daya internal dan eksternal, dan bahkan beberapa kompetensi yang disediakan secara eksternal. Barney mengacu pada kompetensi sebagai karakteristik organisasi yang memungkinkan sebuah organisasi untuk menyusun, memilih, dan menerapkan strategi. Status infrastruktur TI, kemampuan organisasi untuk berhasil menyebarkan sumber daya yang tepat, serta menerapkan dan mengoperasikan proses dan sistem baru. Demikian pula, berhasil dengan sistem perusahaan atau enterprise systems tidak bergantung pada teknologi dan aplikasi sebanyak itu pada kapasitas organisasi untuk menerapkan dan mengelola perubahan. Implementasi pertama dari enterprise system biasanya melibatkan pengakuan saat ini masalah dan kendala untuk kemajuan yang akan dihilangkan oleh proses dan sistem yang telah terintegrasi. Hal ini tidak diragukan lagi, akan menyebabkan banyak kompetensi SI yang ada untuk dinilai kembali dan ditingkatkan untuk memungkinkan organisasi dioperasikan dan dikelola sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, menggunakan informasi dan sistem dengan cara yang baru dan sangat berbeda. Sebagai akhir dari tahap, jika berhasil, organisasi akan memiliki kemampuan bisnis dan SI yang lebih baik, melalui perubahan lebih lanjut dalam praktik bisnis selain perluasan inovatif dari sistemnya, dapat menghasilkan peluang strategis baru. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bukti dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada masalah dan kendala, sangat sulit bagi organisasi untuk membayangkan potensi yang disediakan oleh kapabilitas berbasis enterprise systems. Kemampuan SI hanya memberikan nilai aktual melalui implementasi, dalam hal cara penggunaannya dalam meningkatkan kinerja bisnis. Baik peningkatan yang diinginkan dalam kinerja dan cara SITI menyampaikan atau menciptakan peningkatan tersebut harus secara eksplisit dinyatakan dalam bisnis dan strategi. Gambar ini mengilustrasikan bagaimana kita melihat kompetensi SI sesuai dengan keseluruhan model organisasi dan kinerjanya. Ini menggambarkan hubungan antara strategi bisnis, strategi SITI, operasi dan layanan TI, operasi bisnis, dan kinerja. Model ini menekankan bahwa kinerja bisnis pada akhirnya berasal dari operasi bisnis, konfigurasi orang, proses, struktur, manufaktur, dan lain-lain. Tidak langsung dari TI. Meskipun teknologi mungkin menjadi komponen inti yang tanpanya operasi bisnis tidak dapat dilakukan dengan sukses. Arah dan tujuan untuk operasi bisnis diberikan oleh strategi bisnis yang sementara membentuk strategi SITI dalam hal mendefinisikan persyaratan. Itu sendiri dipengaruhi oleh peluang yang diberikan melalui SITI. Seperti yang kita uraikan di bab pertama, strategi SITI menentukan apa dan bagaimana SITI dan menyediakan cetak biru untuk operasi dan layanan TI. Kompetensi SI memengaruhi keempat area model. Mereka menentukan sejauh mana peluang TI digabungkan dalam strategi bisnis, efektivitas operasi bisnis, seberapa baik infrastruktur TI dan kualitas infrastruktur TI dirancang dan sumber daya, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh operasi TI dan kualitas layanan TI. Kelemahan di setiap bidang kompetensi TI mempengaruhi kemampuan SI secara keseluruhan dan secara langsung atau tidak langsung berdampak pada operasi bisnis dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja bisnis. Dipercayai bahwa penyelarasan SI baru berkaitan dengan seberapa baik organisasi mengembangkan dan memanfaatkan kompetensi SI di masing-masing dari 4 bidang model. Pandangan berbasis implementasi ini kontras dengan pandangan tradisional yang hanya mempertimbangkan penyelarasan strategi bisnis dan SITI atau struktur dan proses fungsi dan aktivitas SI dalam kaitannya dengan
organisasi bisnis. Dalam Piala Asuransi Global, tempat dilakukan penelitian, efektivitas penyelarasan baru ini terbukti dengan jelas. Dari analisis, semua kompetensi SI perusahaan relatif sangat kuat terhadap apa yang diperlukan untuk strategi bisnisnya, meskipun banyak sumber daya dan kompetensi pasokan TI bersumber dari luar. Perusahaan telah mengakui nilai informasi dan manajemennya yang efektif untuk kesuksesan kompetitifnya. Direktur TI adalah anggota Dewan Direksi dan memiliki kemitraan yang sangat kuat dengan grup CEO. Mereka secara teratur menghadiri konferensi TI bersama. Dia adalah pemain kunci dalam proses pengambilan keputusan strategi bisnis. Seorang rekan mencatat, saya pikir dia cukup berpikiran maju untuk melihat teknologi baru dan bahwa dia cukup berani untuk mengambil keputusan untuk mengikuti berbagai hal. Nah, ini seringkali berarti mengarahkan strategi bisnis. Sebuah kutipan dari dokumen strategi SITI-nya paling baik mengilustrasikan bagaimana SITI diterapkan di perusahaan. Sistem informasi tidak dapat menunggu spesifikasi strategi yang jelas dan terperinci dari bisnis dan pelanggan yang coba dilayaninya. Ini lebih merupakan pertanyaan penerapan SITI dan peramalan situasi untuk membuat asumsi yang masuk akal untuk tindakan yang tepat. Ada juga kemitraan yang erat antara fungsi SI dan bisnis lainnya. Memang ini mungkin terbantu karena direktur TI bertanggung jawab atas operasi TI dan sebagian besar operasi bisnis kecuali pemasaran dan manajemen risiko. Peran ditentukan dengan jelas, khususnya dalam penyampaian layanan TI. Filosofi fungsi SI dijelaskan oleh salah satu manajer TI sebagai kami membantu Anda untuk membantu diri Anda sendiri, mengacu pada fakta bahwa mereka bekerja sama dengan bisnis. Perusahaan belum menetapkan untuk mengembangkan dan memelihara kompetensi SI secara eksplisit, tetapi mereka hadir dan memberikan penjelasan mengapa perusahaan menjadi pemain paling sukses di industrinya selama 20 tahun terakhir dan diakui oleh rekan-rekannya sebagai inovatif tentang penyebaran TI. Untuk kesimpulan, pembahasan usulan era keempat di mana kinerja organisasi akan sangat bergantung pada kemampuan SI-nya, mengakui bahwa SITI sekarang memainkan peran integral dalam sebagian besar operasi bisnis. Di era sebelumnya, fokus strategi SI adalah pada pemilihan rangkaian investasi SITI yang paling bermanfaat untuk dibuat dan dikelola dengan sukses hingga implementasi. Hal ini dengan sendirinya menjadi lebih menantang karena aplikasi menjadi lebih kompleks dan lebih strategis, menuntut pemikiran inovatif tentang penggunaan SITI dan kemampuan untuk meningkatkan derajat perubahan bisnis untuk memberikan manfaat. Namun, ada implikasi bahwa setiap organisasi dapat mencapai ini dengan keunggulan dalam pengembangan strateginya. Keunggulan dalam arti penilaian yang cerdik atau dampak SITI dan penyelarasan strategi SITI yang akurat dengan strategi bisnis. Konsep kapabilitas SI menunjukkan bahwa organisasi tidak akan dapat terus-menerus mencapai keduanya, kecuali memiliki rekam jejak implementasi yang sukses melalui pengembangan kompetensi SI yang lengkap. Hal ini pada gilirannya menyiratkan fokus pada cara memutuskan dan menyebarkan SITI, belajar dari keberhasilan dan kegagalan daripada berkonsentrasi pada apa yang dapat dilakukan teknologi atau mencoba menyelaraskan penggunaan SITI dengan tujuan bisnis yang seringkali sewenang-wenang mengatur investasi dan mengubah agenda. Mungkin dipicu oleh hype yang terus mengelilingi TI, manajemen tampaknya masih berharap untuk peluru silver bullet, bahwa hanya memiliki teknologi akan memberikan manfaat yang tak terhitung. Pelabelan ulang SITI baru-baru ini sebagai e-commerce, e-hub, e-market, tampaknya menghidupkan kembali mimpi itu. Ledakan pasar saham dalam saham teknologi dan klaim yang tidak berdasar untuk ekonomi baru meningkatkan kepercayaan yang salah tempat untuk sementara waktu. Namun untuk mengutip ulang ketua Microsoft, Bill Gates, saya memiliki keyakinan yang sederhana namun kuat. Cara paling berarti untuk membedakan perusahaan Anda dari pesaing Anda adalah membuat jarak antara Anda dan orang banyak adalah melakukan pekerjaan luar biasa dengan informasi. Cara Anda mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi akan menentukan apakah Anda menang atau kalah. Mengambil keuntungan dari semua yang ditawarkan teknologi membutuhkan kemampuan yang bertahan lama dalam suatu organisasi untuk memahami bagaimana penggunaan sistem dan organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan menciptakan pilihan baru. Hal ini memerlukan investasi berkelanjutan dalam mengembangkan kompetensi SI yang sekali ada memungkinkan organisasi untuk mengeksploitasi teknologi, sistem, dan informasi yang dimilikinya
dan dengan pengetahuan yang diperoleh melakukan investasi lebih lanjut, yang masing-masing memberikan nilai yang eksplisit dan terukur. Menyeimbangkan kebutuhan untuk berinovasi dalam penggunaan SCTI dengan kebutuhan untuk mengeksploitasi sepenuhnya sumber daya dan aset SCTI organisasi adalah salah satu alasan utama untuk memiliki strategi SCTI. Manajemen strategis adalah tentang membuat pilihan berdasarkan informasi berdasarkan pemahaman tentang manfaat relatif dari pilihan yang berbeda dan memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat tersebut. Sekian dari bab 12 dari buku Strategic Planning for Information Systems dari John Ward dan Joe Pepper tahun 2002. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.